Good morning semuanya, Shalom, selamat pagi, selamat datang di ibadah pagi lawatan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih semuanya, mari sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita mendekat kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini atas sinar matahari yang hangat yang menyelimuti kami. Kami percaya Tuhan, wajah-Mu juga yang menyinari kami, membawa kami Tuhan lebih dekat padamu, memberikan sukacita, pengharapan yang baru, pengampunan yang baru, mujizat yang baru, dan kasih damai sejahtera yang baru Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh bersemangat, memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan, dan terlebih lagi juga kami ingin jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terpujilah Tuhan Yesus di atas segalanya, haleluya, amin. Yuk mari sama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau memuji kuasa Tuhan Allah kita mau nyatakan bahwa tidak ada yang bisa membatasi kuasanya, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk memuji dan menyembah Dia. Let's go. Let's sing together. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Whoa, oh, oh. Woo! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You've changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. 1, 2, 3, woo! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah PLT pada pagi hari ini. Sebelum mendengarkan sedikit sharing dan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau sharing Tuhan sedikit dari kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang boleh berkati kami Tuhan, buka pikiran kami, hati kami, supaya
sharing pada hari ini, pada pagi hari ini, firman-Mu yang boleh kami dengar juga pada pagi hari ini, boleh menjadi pelajaran bagi kami, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, pagi ini di dalam PLT saya mau sedikit sharing, dan saya akan sharing sedikit mengenai ayat emas atau ayat tahunan pribadi di tahun 2024. Jadi di tanggal 1 Januari 2024 kita biasanya akan menerima satu ayat di dalam Hosti ya di tahun ini. Jadi ayatnya itu ada di dalam Hosti, dan itu akan menjadi ayat emas atau ayat tahunan kita untuk tahun ini gitu. Nah, seperti di PLT-PLT yang sebelumnya gitu ya, banyak juga yang sharing mengenai ayat tahunan yang mereka dapat dan menjadi berkat bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan gitu ya, seperti yang udah di-sharingkan di PLT yang bulan-bulan lalu gitu. Nah, saya mau sharing juga untuk ayat tahunan pribadi saya. Sebelum masuk ke dalam ayat tahunannya, saya mau sedikit sharing. Jadi tanggal 29 itu, 29 Desember, saya mengalami hal yang kurang mengenakan. Maksudnya, jadi saat itu ada hal yang kurang mengenakan gitu ya, yang gak sesuai dengan apa yang seharusnya saya pikirkan gitu, dan membuat saya menjadi emosi yang luar biasa gitu. Tangan saya sampai dingin karena satu hal yang tidak saya bayangkan lah gitu akan terjadi. Nah, terus ya itu lumayan menguji kesabaran ya lumayan menguji kesabaran gitu. Saya berpikir aduh gitu, karena baru kali itu lagi saya ngerasa marah, kesel gitu, kecewa yang sampai segitunya lagi gitu. Udah lama saya ya biasanya cuman ya kesel-kesel biasalah gitu ini, tapi sampai tangan saya dingin gitu, hati saya nggak damai sejahtera gitu karena hal itu gitu kan. Terus udah saya berpikir ya udahlah, sabar aja gitu, ya udahlah gitu, biasalah kayak gitu kan. Terus lalu saya menjalani hari-hari saya. Di tanggal 31 ada ibadah tutup tahun, lalu di tanggal 1-nya ada ibadah tahun baru dan mendapatkan ayat emas gitu, ayat tahunan gitu kan, yang ambil di Hosti. Saya setiap tahun memang punya apa ya, untuk saya pribadi gitu ya, saya mengimani gitu bahwa ayat emas yang saya dapat itu adalah ayat yang akan menguatkan saya sepanjang tahun itu gitu. Bukan jadi satu jimat, tapi saya senang aja gitu kalau dapat satu hal yang spesial gitu kan. Kayak seolah-olah ya Tuhan mau mengajarkan saya sesuatu melalui ayat itu gitu, karena Tuhan bisa berbicara sama kita melalui apapun, termasuk melalui firman Tuhan gitu. Nah, malamnya saya udah berdoa gitu, saya bilang Tuhan besok mau ambil ayat tahunan gitu, terserah, saya nggak tahu Tuhan mau ngomong apa gitu, pokoknya ayat yang aku ambil itu berarti Tuhan mau menyampaikan sesuatu gitu. saya mengimani seperti itu gitu kan. Terus tanggal 1-nya saya ambil dan tahu Bapak Ibu Saudara, ayat yang saya dapat itu apa? Saya akan share ayat tahunan saya di tahun 2024 yang saya dapat adalah dari 2 Tesalonika 3 ayat 5. Jadi saya ngambil itu tuh nggak ngelihat ya, nggak milih ayat yang bagus apa, atau yang mana gitu saya ambil, enggak, saya ambil random aja gitu tanpa ngelihat. Terus ternyata saya dapat 2 Tesalonika 3 ayat 5. Saya baca ayatnya ya. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Di situ begitu saya baca gitu ya, saya baca di samping saya ada saudara kembar saya, ada Sena, ada Jojo juga dari saya yang kurang lebih tahulah apa yang saya alami beberapa hari sebelumnya gitu. Saya cuman ketawa kayak Sen disuruh tabah kayak gitu. Saya merasa terberkati gitu, sangat terberkati gitu, bahwa jadi merasa Tuhan semakin menyadari gitu bahwa Tuhan memang memperhatikan saya gitu sebagai anaknya, dan dia bilang kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus gitu. Awalnya saya mikir ya saya disuruh sabar aja gitu, tapi begitu saya nyiapin khotbah ini, saya menyadari bahwa tabah dan sabar itu satu hal yang mirip tapi ada perbedaannya. Jadi Tuhan di sini bilang ketabahan Kristus gitu. Saya cari di bahasa Inggrisnya,
saya lihat versi bahasa Inggrisnya akan saya bacakan ya. Dari New English Translation. Now may the Lord direct your hearts towards the love of God and the endurance of Christ. Jadi bukan patience, bukan sabar, patience, tapi tabah, endurance. Terus saya carilah apa artinya perbedaan dari sabar dan tabah gitu. Dan akhirnya saya menemukan bahwa kalau sabar itu suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Jadi lebih ke menahan perasaan amarah gitu, perasaan yang enggak kita sukai gitu. Jadi lebih ke situ. Sementara tabah adalah sifat memiliki kemampuan untuk tetap teguh dan terus berjuang meskipun berhadapan dengan situasi yang sulit. Jadi ibaratnya kalau yang saya tangkap adalah sabar itu level 1, tabah itu level 2. Jadi contohnya misalnya gini, kalau misalnya kita diusilin sama saudara kita, adik kita atau kakak kita gitu, terus teman kita lihat kita bete nih gitu, kesel gitu kan, terus pasti kan dia ngomongnya udahlah sabar gitu, bukan yang udahlah tabah gitu. Itu lebih deep daripada sabar gitu, tabah kan. Tapi kalau misalnya tabah kan biasanya dipakai di situasi yang seperti misalnya kayak lagi kena suatu hal yang gak enak gitu, atau bencana atau apa gitu, yang tabah ya biasanya kayak gitu kan. Nah, saya menyadari bahwa Tuhan tuh mau bilang bahwa saya mungkin selama ini banyak orang yang melihat, mungkin ngomong sama saya gitu, lu sabar banget sih gitu. Mungkin dalam aspek-aspek tersebut gitu bilangnya lu sabar banget sih gitu, tapi Tuhan mau saya naik level di atas itu gitu, bukan cuma sekedar sabar tapi tabah. Jadi punya sikap hati yang benar, ketenangan di dalam hati untuk menghadapi hal yang tidak kita sukai, tapi juga tetap berjuang dengan hal yang sedang kita jalani gitu, walaupun mungkin itu nggak enak. Dan kenapa kita bisa tabah, dibilang ketabahan Kristus? Saya kan percaya karena kita semua anak-anak Tuhan tahu bahwa siapa yang berjalan bersama kita gitu, makanya kita bisa menjadi sabar, kita menjadi tabah gitu, karena kita tahu bahwa yang berjalan bersama kita adalah Tuhan, sehingga kita mampu menghadapi halangan, rintangan, tantangan yang ada di depan kita. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya intinya adalah yang mau saya bagiin pagi hari ini gitu, sebelum kita memulai aktivitas kita atau mungkin sambil memulai aktivitas kita gitu, jangan lupa untuk terus membaca firman Tuhan, karena Tuhan bisa berbicara kepada kita, memperingatkan kita, bisa menghibur kita, bisa menegur kita melalui firman Tuhan gitu. Bisa dengan banyak hal, tapi salah satunya dengan firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, kita juga tahu hatinya Tuhan, kita tahu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita apa, sikap hati kita yang benar di hadapan Dia untuk menghadapi hari ini, tantangan-tantangan hari ini seperti apa, dengan sikap yang benar dan hati yang benar, kayak gitu. Segitu aja sih sebenarnya yang mau saya sharingin mengenai ayat firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang ingin menjalani aktivitas sekolah, kuliah ataupun bekerja. Semangat, jangan lupa kalau mungkin pagi ini masih lupa untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, nanti pulang bisa memberikan waktu untuk Tuhan. Kita mau duduk sejenak, kita mau dengerin hatinya Tuhan melalui firman Tuhan. Oke. Juga kalau misalnya ada Bapak Ibu Saudara yang terberkati dari ayat tahunan yang didapat di tahun 2024 seperti saya ataupun pembicara-pembicara lain di PLT gitu ya, bisa di-share, mungkin bisa share di kolom komen di bawah gitu, kasih tahu ayat tahunannya didapatnya apa, terus terberkatinya karena apa. Kita mau saling memberkati satu sama lain dengan kesaksian yang kita share. Ada satu yang kemarin saat persiapan saya ngeliat di Instagram ada satu quotes yang bagus menurut saya dan relate ternyata sama apa yang akan saya sampaikan hari ini, yaitu the Bible has no Wi-Fi but has the best connection to God. Jadi Alkitab tuh nggak ada Wi-Fi-nya tapi punya koneksi yang paling bagus ke Tuhan. Jadi maksudnya adalah saat kita membaca Alkitab,
kita sedang membangun koneksi dengan Tuhan gitu. Semangat Bapak Ibu Saudara yang sedang menjalani aktivitas pada hari ini, jangan lupa bahwa apapun yang kita kerjakan hari ini, rintangan-rintangan, tantangan-tantangan yang kita hadapi hari ini, kita akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Semangat! Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk sharing pada hari ini, pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami mau melakukan aktivitas kami Tuhan pada hari ini, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau memimpin kami, memberkati setiap kegiatan kami pada hari ini, sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sedikit dari firman-Mu dan juga sharing pada hari ini. Kiranya Tuhan kami boleh kembali kepada firman-Mu Tuhan untuk menjadi bekal kami menjalani setiap hari-hari kami, setiap kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.